Coba kita ingat satu momen yang sangat akrab bagi rakyat Indonesia, mudik Lebaran. Sebentar lagi saya bahas. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu perjalanan pulang kampung bukanlah sekedar perjalanan, tetapi juga perjuangan. Orang berangkat dengan modal doa dan sabar di sepanjang perjalanan. Macet berjam-jam, bahkan berhari-hari sudah dianggap biasa. Anak-anak tidur di kursi kendaraan yang sempit. Orang tua menahan lelah di tengah antrian panjang tanpa kepastian. Dari Jakarta ke Jawa Tengah bisa 2 hari, ke Jawa Timur bisa lebih lama lagi, bukan karena jaraknya berubah, tapi karena jalannya belum memadai. Banyak yang tetap berangkat karena rindu orang tua lebih besar dari lelah di jalanan. Hari ini kita masih mudik, masih macet di beberapa titik, juga masih ada cerita lelah, tapi kita juga menyaksikan perubahan yang nyata. Perjalanan yang dulu ditempuh berhari-hari, kini bagi banyak orang bisa ditempuh dalam hitungan jam yang lebih cepat. Jalan tol membentang, rest area tersedia, akses antar kota semakin terhubung. Bagi yang belum pernah merasakan perjalanan mudik di zaman dulu, mungkin ini terlihat biasa saja. Tapi bagi mereka yang pernah tertidur di terminal karena bus terlambat, juga bagi yang pernah terjebak macet semalaman di Pantura, yang pernah kehabisan bekal di tengah antrian kendaraan panjang. Perubahan ini bukan hal kecil, ini bukan sekedar proyek. Ini adalah kemudahan hidup yang diperoleh dari pembangunan. Di tengah riuhnya suara media sosial di hari ini, di tengah derasnya tuduhan, ejekan, bahkan fitnahan yang datang silih berganti, ada satu hal yang mulai hilang pelan-pelan di ruang publik kita. Kejujuran untuk melihat kenyataan dengan hati yang jernih. Setelah Presiden Jokowi menyelesaikan masa tugasnya, gelombang penilaian datang dari segala arah. Dan itu hal biasa dalam demokrasi. Pemimpin boleh dikritik, kebijakan boleh dievaluasi, tapi menghapus seluruh capaian seakan tidak pernah ada, itu bukan kritik. Itu ketidakadilan dalam sejarah. Kita boleh berbeda politik, kita boleh punya pandangan yang tidak sama, namun sebagai bangsa yang beradab, kita juga harus punya keberanian untuk berbicara jujur. Ada kemajuan nyata yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Kita mulai dari hal yang paling terasa, yang tidak perlu teori tinggi untuk merasakannya. Infrastruktur. Dulu perjalanan antar kota bisa memakan waktu belasan jam. Biaya logistik mahal, hasil panen terlambat sampai di pasar, harga barang di wilayah timur jauh lebih mahal daripada wilayah barat. Hari ini jalan tol membentang ribuan kilometer. Pelabuhan diperluas, bandara dibangun di beberapa daerah. Konektivitas yang dulu hanya sebagai wacana, kini menjadi kenyataan. Bagi sebagian orang, itu hanya proyek. Tapi bagi supir truk, supir bis, itu waktu tempuh yang lebih singkat. Bagi petani, itu ongkos kirim yang lebih murah. Bagi pedagang kecil, itu peluang pasar lebih luas. Pembangunan infrastruktur bukan sekedar beton dan aspal. Ia adalah urat nadi ekonomi rakyat. Lalu kita bicara soal ekonomi. Apakah Indonesia menjadi negara tertinggi pertumbuhan ekonominya di ASEAN? Tidak selalu. Vietnam tumbuh cepat, Singapura jauh lebih kaya. Setiap negara punya jalannya sendiri. Namun yang patut kita syukuri, Indonesia mampu bertahan stabil di kisaran 5%, bahkan
Setelah dunia dihantam pandemi global, saat banyak negara goyah, Indonesia tidak runtuh. Saat krisis melanda, roda ekonomi tetap berputar. Itu bukan keajaiban. Itu hasil dari stabilitas, kehati-hatian fisikal, dan daya tahan pasar domestik kita. Kita juga menyaksikan arah perubahan besar dalam cara Indonesia memandang kekayaan. Dulu kita dikenal sebagai penjual bahan mentah. Kita kirim hasil bumi keluar, lalu membeli lagi barang jadinya jauh menjadi sangat mahal. Kini arah itu mulai dibalik. Hilirisasi didorong, industri pengolahan dibangun, nikel misalnya, menjadikan Indonesia pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Ini bukan hasil sehari dua hari, ini pondasi jangka panjang agar anak cucu kita tidak hanya menjadi penonton di negeri kita sendiri. Apakah kebijakan sempurna? Tentu tidak. Apakah masih ada kekurangan? Ya, tentu ada. Tapi mengatakan tidak ada kemajuan sama sekali adalah sikap yang tidak jujur kepada kenyataan. Kita bisa mengkritik tanpa membenci. Kita bisa mengevaluasi tanpa memfitnah. Kita bisa berbeda tanpa memecah belah. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang sibuk mencari kesalahan masa lalu, melainkan bangsa yang mampu belajar, lalu melangkah lebih baik ke depan. Hari ini, Indonesia tidak membutuhkan kegaduhan baru, tidak membutuhkan api yang selalu disiram oleh bensin kebencian. Yang kita butuhkan adalah akal sehat. Yang kita butuhkan adalah kedewasaan. Yang kita butuhkan adalah hati yang masih mampu berkata, ya, ada kekurangan, tapi juga ada kebaikan yang tidak bisa kita hapus begitu saja. Mari kita jaga ruang publik ini agar tetap waras. Mari kita wariskan kepada anak cucu kita budaya berbeda pendapat tanpa menjatuhkan. Karena Indonesia dibangun tidak dengan kebencian. Indonesia dibangun oleh kerja nyata, kesabaran, dan persatuan. Dan sejarah akan selalu mencatat lebih jujur daripada emosi sesaat di media sosial. Sebelum saya tutup, seperti biasa, dengarkan gurindam ini. Jika lidah tajam menebar bara, diam berakal lebih mulia. Jika fitnah datang bergelora, sabar dan jernih menjadi penjaga. Bila jasa hilang dari ingatan, hati kecil kehilangan kejujuran. Negeri besar bukan karena amarah, tapi karena rakyatnya bijak melangkah. Boleh berbeda dalam pandangan, jangan pecah dalam persaudaraan. Kerja nyata akan tetap dikenang meski bising suara mencoba menghilang. Tenanglah wahai jiwa Indonesia. Sejarah adil pada waktunya. Saya Beni Budaya.